Beberapa waktu lalu, gue pernah nge-review mie gacoan kan. Nah, waktu itu gue sempet take away dan gue cobain mie gacoan untuk pertama kalinya. Nah, gue pengen ngerasain nih, apa kabar sih mie gacoan sekarang gitu kan. Jadi gue pengen cobain lagi mie gacoan sekarang. Gimana rasanya? Saksikan. Udah, saksikan. Let's go! Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat ramah dengan usaha-usaha UMKM ya. Kali ini gue ada di Mie Gacoan Depok ya. Ada info menarik yang perlu gue sampaikan nih guys. Jadi waktu review Mie Gacoan pertama gitu kan, gue sempet gagal review di lokasi atau pas waktu mau beli juga agak susah. Itu karena parkirannya penuh banget kan, gue nggak dapat parkir. Nah sekarang ada salah satu lahan, gue nggak tahu ini bangunan yang lagi dibangun ataukah emang udah ada izin sama pihak gacoan atau gimana. Cuman tukang parkir gacoannya itu mengarahkan gue nggak jauh sekitar 20 meteran lah ini ya. 20 meteran dari Mie Gacoannya itu ada tempat khusus buat parkir gitu coy. Dan ini ya gue seneng sih bisa parkir deh gitu aja sih. Ya, jadi kali ini gue pengen cobain lagi Mie Gacoan ya, tapi gue beli langsung nggak lewat ojek online. Walaupun gue nggak makan di tempatnya, tapi gue makan di parkirannya. Kenapa? Nanti kalau gue makan di tempatnya, dibilang lah sama lu, wah ini mah sekarang endorsean nih, di invite nih makan di tempat. Kalau makanannya sekarang reviewin jadi enak, pasti gara-gara makan di tempat nih, dibayar. Nih kalian lihat ya, nih udah gue foto struk gue beli ya. Gue no endorse club ya. Gue kasih tahu nih buat kalian yang nonton sekarang yang mumpung nih ya, gue pengen kasih disclaim. Di channel gue kalau misalnya nggak ada tulisan video ini termasuk promosi berbayar, berarti videonya adalah murni konten yang artinya makanannya gue beli dan gue bakal review jujur entah itu enak atau enggak. Nah kalau misalnya ada promosi berbayar, itu udah pasti gue pastikan enak, namun mungkin pembawaan gue agak beda aja gitu loh dibanding kayak konten biasanya gue, itu aja. Tapi kalau soal makanannya udah gue pastikan itu enak karena udah gue tes dulu sebelum melakukan kerjasama. Gue pengen cobain, di sini gue udah pesan beberapa menunya, so langsung aja kita cobain dari yang mie home pimpa dulu nih. Oke, yang gue pesan di sini ada mie home pimpa level 2. Ini harganya 10.000. Memang murah ya, kalau beli langsung berasa murah ya. Ya, jadi ini mie home pimpa gue pesannya level 2. Kenapa level 2? Waktu itu gue sempat pesen yang review pertama ini levelnya serba mentok gitu kan. Dan gue ngerasa kayak gue nggak bisa makan deh, ini kepedesan rasa cabai doang gitu kan. Ternyata Yudi ngasih tahu gue kayak, nih lu pesennya yang level 2 aja, level 2 tuh pedesnya masih nikmat-nikmat gitu. Oke, kita cobain ya. Ini kayaknya dulunya namanya kalau nggak salah mie angel nggak sih? Angel apa angel gitu, gue nggak tahu deh. Cobain ya. Jadi ini mie-nya harga 10.000, udah dapat mie dengan cabe sama dapat pangsit, guys. Kita minum dulu dengan air yang seadanya, guys. Yuk, minum dulu biar netral. Bismillah. Maklum, YouTuber baru, beli airnya nanti. Mau makan pedas, nggak ada air. Calon keselak. Oke, bismillah. Level 2-nya main pedas, Pak. Pedas level 2-nya, sumpah. Pantesan gue waktu itu level berapa? Level iblis kayak gue tuh. Level 5 apa level berapa tuh waktu itu? Nggak kemakan, Pak. Rasa cabai doang. Ini level 2 bisa gue nikmatin sih. Oke, menurut gue dari segi rasa emang nggak jauh dari yang gue review pertama. Di sini sih yang gue rasain cabenya jauh lebih fresh. Tips dari gue sih kayaknya kalau beli mie gacoan tuh kalian udah harus siap makan pedes. Karena ibaratnya ini mie tuh rasanya sebenarnya light. Nah tapi karena ada pedes yang ngebantu. Nah ini ada sensasi bawang gorengnya juga ya. Buat harga 10.000 sebenarnya oke sih ini mie. Nah gue juga baru tahu nih sensasi makan mie gacoan itu. Sebenarnya kalau gue sekarang menganggap mie gacoan itu, kenapa gue kan pernah bilang mie gacoan itu sebenarnya enak gorengannya gitu kan. Ternyata seni makan mie gacoan itu, mie gacoan tuh udah kayak nasi. Jadi yang dijual gorengannya sebenarnya. Jadi mie gacoan tuh kayak nasi, lu makan pakai gorengan tuh lauknya. Isiannya dia emang banyak, cuman emang dari segi rasa dia ya kayak isian ayam rebus biasa aja coy. Loh, isian ayam yang dikasih sedikit garam gitu ya, kasih seasoning lah intinya. Tapi dari segi kelengkapan seperti ini, harga 10.000 oke lah sebenarnya. Even ini mie-nya murah ya, harusnya masih bisa kasih seasoning lagi sih. Karena basicnya sebenarnya ini udah oke gitu loh buat harga 10.000. Tapi akan lebih oke kalau misalnya dia bisa tambahkan seasoning yang lebih berani sih. Kita cobain ke menu berikutnya.
Oke, menu berikutnya yang bakal gue coba di sini ada mie gacoan. Ini gue pesen level 2 juga, harganya sama 10.000. Oke, dulu ini kalau nggak salah namanya apa ya? Mie iblis ya? Pokoknya pakai kecap gitu deh, yang kayak yamin ya bentuknya. Nah ini dia penampakannya. Tuh, dia emang warnanya nih sangat lebih tempting dibandingkan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kayak pucat. Yang ini kelihatan lebih menggoda iman gitu ya. Ini level 2, pedesnya lumayan berasa guys. Bau sambal-sambal cabai rawit jablay sih juga. Gue demenan cabai jablay juga tuh bener deh. Oh ini enak nih. Oh, pedes juga level 2 ya. Pantesan gue dulu nggak kuat sumpah. Oke, yang ini rasanya tuh lebih ada manis-manisnya. Sebenarnya basic dari bumbunya tuh sama yang Om Pimpak tadi gitu ya. Sama-sama light dari segi seasoning, dari segi gurih-gurih asinnya sama-sama light. Tapi buat harga 10.000 oke lah gitu loh. Nah, cuman bedanya dia sedikit lebih unggul karena ada rasa-rasa manis ya. Jadi buat lu yang lebih demen rasa gurih manis akan lebih cocok dengan mie gacoan, yang gacoan aja justru ya. Seninya makan gacoan adalah ketika lu makan mie-nya ini pakai gorengannya. Jadi view pertama gue bilang bahwa gorengan mereka itu enak-enak. Mari kita coba lagi. Apakah gorengannya masih dengan kualitas yang oke? Ya, ada gorengan yang mesti gue cobain di sini, ada udang keju. Penampakan udang kejunya seperti ini, guys. Nah, ini salah satu menu yang banyak difavoritin di kalangan mie gacoan lovers ya. Cie, gacoan lovers. Mungkin seharusnya kejunya ini harusnya seperti meleleh. Tapi karena kita take away, ini mungkin sudah tidak meleleh. Kita cobain dulu deh. Oke. Masih melted. Dia pakai keju quick melt. Ya, gorengannya masih sebaik yang pertama gue review sih. Rasa udangnya main, seasoningnya main. Terus abis itu kenyal-kenyalnya, garing-garingnya dapet banget. Nih kayak gini, langsung kita hajar, squeeze. Setelah gue makan gorengannya yang udang keju ya, itu dia seasoningnya main banget, asin-asinnya gitu ya, lebih terasa gitu kan. Gue jadi menemukan satu alasan kenapa si mie gacoan ini rasanya dibuat light gitu. Mungkin ketika lu makan sama gorengannya, dia nggak tabrakan, nggak overpower asinnya. Itu sisi positif yang mungkin bisa gue simpulkan gitu ya, gue nggak tahu. Tapi kalau ketika lu makan mie gacoan ini soloan gitu ya, maksudnya nggak pakai lauk, ya mungkin kalau buat gue sih seasoningnya agak kurang. Tapi ketika gue makan pakai lauk ya menurut gue jadi pas. Coba gue makan lagi si udang kejunya, tapi gue pengen cobain sausnya gacoan. Karena ada yang membedakan di sini, di sausnya terdapat logo halal. Tuh. Kita cobain ya. Tuh, ya. Oke, saus Thailand deh. Coba rasain. Saus Thailand nih. Bukan saus Thailand. Shantar Top French Fries 2000. Tuh kan? Udah gue bilang, mas, Anya di Shantar Top rasanya pasti top. Shantar Top ini. Jujur, Shantar Top. Oke, udang kejunya saya suka. Enak. Kita cobain ke gorengan berikutnya. Tuh, gorengan berikutnya yang udah gue pesen di sini ada udang rambutan, guys. Ini harga 9.000. Nah, isinya ada 3. Pengen coba dia, nggak usah dicampur ke mie-nya dulu. Dia bentukannya. Kerasa meaty-nya gitu, kayak kerasa ini tuh berdaging gitu loh coy. Tebel, kenyal, dengan seasoning yang pas dan bumbu yang oke gitu loh. Buat gorengan yang harganya buat gua murah gitu ya. Enak. Tapi si udang rambutan ini punya seasoning nggak setajam si udang keju. Udang keju ini lebih tangy, Pak. Lebih kayak mentok gitu loh. Gue paling favorit sih udang kejunya ya, di antara semuanya. Kita cobain sekarang pakai si mie gacoannya. Udah rambutan kan dia, kasih rambut lagi. Jadi udang anak teknik nih. Wanjay. Gondrong gue liat. Belum lulus skripsi lu anjay. Kita coba makannya guys. Pas dimakan pakai udang rambutan, rasanya masih terasa light nih. Yang gue ngerasain adalah mie-nya akan tetap terasa light.
Karena si udang rambutannya sendiri, seasoningnya tuh nggak yang begitu nge-kick gitu loh. Seasoningnya tuh kayak ya pas aja gitu loh. Kalau saran dari gue ya, ini buat gue, tapi kalian silahkan cobain sendiri. Cuman kalau dari gue ya, gue akan merekomendasikan kalian pesen mie angel, terserah level pedasnya, karena itu menyesuaikan kemampuan kalian gitu ya. Dan selera kalian. Kalau dari gue, beli mie angel, beli mie gacoan. Beli mie gacoan, level terserah. Jangan level 1, level 2 kali minimal ya. Terus gorengannya pilihnya yang udang keju. Karena si mie gacoan ini udah rasanya light. Menurut gue masuk ke taraf, dalam lidah gue ya, dia masuk tarafnya light sebenarnya. Nah, akan lebih pas ketika dimakan sama udang keju yang rasa asinnya cukup main. Dan rasa bumbu-bumbunya juga lebih main di antara gorengan yang pernah gue coba. Jadi saran gue, kombainin mie gacoan sama udang keju. Itu udah perfect combination buat di menunya gacoan kalau kalian pengen cobain gacoan. Gue nggak tahu ya setiap cabang bakal sama kualitasnya apa enggak. Untuk di cabang Margonda ini yang gue dapat kualitasnya cukup oke lah ya masuknya. Terus dari segi pelayanan menurut gue hitungannya cukup cepet lah ya, lumayan cepet lah ya. Maksud gue nggak se-crowded dulu karena pelayanannya ternyata udah banyak banget sekarang. Dan waktu tunggu gue tadi gue pesen jam 2 dan pesanan bisa gue terima itu di jam 2 lewat 20 menit. Jadi sekitar 20 menit gue nunggu pesanan gue sampai bisa gue terima gitu loh. Silakan kalian cobain sendiri, namanya makanan selera, bisa cocok di gue, nggak cocok di lu, bisa cocok di lu, bisa nggak cocok di gue, namanya juga subjektif. Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.